Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat bersama keluarga di rumah, selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, tetap beriman dan beribadah agar imunitas kita bertambah. Dan kita selalu berdoa semoga pandemi COVID segera berlalu dan kita bisa menjalankan proses pembelajaran ke sekolah untuk tatap muka di sekolah. Baik, anak-anak semuanya, prokrastinasi akademik. Kita akan membicarakan tentang prokrastinasi akademik. Pengertian umumnya adalah suka menunda tugas sekolah. Ayo, siapa yang suka menunda tugas sekolah? Ngacung. Tugas diberikan, dikumpulkan hari Senin, ternyata masih ada saja yang belum mengerjakan. Dengan berbagai macam hal permasalahannya. Sulit, Pak. Jaringan putus, Pak. Tidak ada pulsa, Pak. Dan lain sebagainya. Ada yang sibuk bermain, ada yang sibuk bersosial media, ada yang sibuk nonton TV, ada yang lupa. Bayangkan ada tugas tapi lupa. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari prokrastinasi akademik. Kita akan membahasnya panjang lebar nanti dalam waktu yang terbatas agar kalian bisa mendapatkan keterangan dari materi ini. Baik, kita akan membahas tentang apa sih prokrastinasi akademik itu. Nah, prokrastinasi akademik adalah perbuatan yang suka menunda-nunda pekerjaan sekolah. Dan orangnya disebut prokrastinator. Orang yang suka menunda disebut prokrastinator. Tugas sekolah itu bermacam-macam anak-anak. Ada yang tugas mengumpulkan KTP orang tua. Ada tugas mengerjakan tugas-tugas mata pelajaran, ada soal yang harus kalian kerjakan, ada yang suruh meresum dan sebagainya. Itu yang merupakan tugas-tugas sekolah. Penyebab prokrastinasi akademik, kalian bisa membaca nanti di slide yang saya bagikan di grup. Namun saya akan memberikan penjelasan beberapa hal yang penting di sini. Biasanya orang menunda suatu tugas sekolah itu karena beberapa hal. Di antaranya adalah kalian terlalu perfeksionis, terlalu ideal. Iki tugas harus saya kerjakan sebaik-baiknya agar nilai saya dapat tinggi. Sudah dikerjakan, diganti lagi. Sudah mengerjakan, melukis katakanlah, ada tugas menggambar, sudah kalian menggambar dengan baik. Ini kurang gini, akhirnya diganti lagi, hingga batas akhir pengumpulan kalian belum selesai karena menginginkan tugas yang ideal. Itu adalah salah satu penyebab prokrastinasi. Pekerjaan dianggap terlalu berat atau terlalu sulit sehingga kalian aku gak iso nggarap iki terlalu sulit, Pak, dan sebagainya. Akhirnya tidak dikerjakan. Sebagai suatu pemberontakan dari kondisi yang tidak disukai. Aku gak seneng karo guru. Sebutlah guru tertentu yang kamu gak suka. Pada guru tersebut akhirnya kamu tidak mengerjakan tugas-tugasnya. Atau kamu memang tidak suka pada mata pelajaran itu sehingga tugasnya tidak kamu kerjakan. Itu merupakan sesuatu yang merugikan kamu sendiri. Ya, ingat, itu adalah salah satu penyebab prokrastinasi. Takut gagal. Ya, disebabkan adalah karena tidak cakap dalam memecahkan permasalahan dan sikap perfeksionis. Sifat perfeksionis itu yang tadi ya, seperti yang poin 1 itu, yaitu terlalu ideal tadi. Tidak cakap dalam memecahkan masalah. Memang orang itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada yang orang pintar bahasa Indonesia, dia pintar, bahasa Jawa dia pintar, tapi matematika tidak bisa. Ada orang bisa matematika, tapi suruh menggambar atau melukis dia nggak bisa. Ya, itu adalah tidak cakap dalam memecahkan masalah. Itu salah satu contoh.
Nah, itu adalah salah satu contoh. Atau seseorang permasalahan yang tidak bisa dia pecahkan adalah ketika dia berkonflik atau bermasalah dengan dirinya sendiri. Dia sukanya nongkrong dengan teman-temannya, sementara di sekolah ada tugas. Dia tidak bisa mencari solusi bahwa tugas itu lebih penting daripada nongkrong. Tugas lebih penting daripada nonton TV. Tugas lebih penting daripada main WA atau main sosial media atau game dan sebagainya. Tidak cakap dalam memecahkan permasalahan dia sendiri, atau memang dia punya masalah dengan pelajaran yang memang dia tidak kuasai. Sekarang akibat dari prokrastinasi itu apa sih? Banyak akibatnya, namun bisa kita sampaikan ada beberapa di sini, yaitu perasaan tidak tenang, dihantui perasaan bersalah dan tidak bahagia. Yang terakhir adalah stres. Kenapa kok stres? Iya, stres. Karena apa? Tugas-tugas yang datang dari mata pelajaran satu demi satu kalian tunda, kalian tumpuk, datang lagi, tunda, tumpuk. Mata pelajaran matematika ada tugas, tunda, tumpuk, tunda, tumpuk, tunda, tumpuk. Akhirnya pada batas pengumpulannya tugas sudah sangat menggunung dan kalian sudah tidak bisa mengerjakan dengan tenang karena dihantui dengan ketakutan dan batas pengumpulan. Kalian akan stres, tidak bahagia, perasaan dihantui, perasaan bersalah. Ya Allah, jangan inginkan lapo, kok aku nonton TV terus. Kalau coba saya kerjakan, pasti saya tidak mengalami permasalahan segenting ini. Mana gurunya galak lagi. Ya, bukan galak sebenarnya, tapi kaliannya yang terkadang suka menunda-nunda tugas dan tidak komunikasi dengan guru yang memberi tugas atau guru mata pelajaran itu. Tidak tenang, tentu kalian akan merasa tidak tenang. Karena apa? Kalian akan dihantui dengan perasaan nanti nilaiku jelek, nanti tidak naik. Oke lah naik, tapi kalau nilainya jelek apa tidak malu? Ya, tentu itu adalah sebuah akibat dari prokrastinasi atau penundaan tugas yang kalian bisa alami jika menunda-nunda tugas pelajaran. Cara mengatasinya, ini penting sekali. Dari permasalahan serta akibat, yuk kita lihat ini cara mengatasinya. Menetapkan sasaran pengerjaan tugas yang tepat sesuai dengan kemampuan kita. Jangan terlalu mengejar ideal. Ideal baik, tugas harus baik, itu bagus. Tapi harus ada batasnya, waktunya. Jangan kalian mengejar satu tugas yang baik, ternyata tugas yang lain tidak dikerjakan. Atau terlalu mengejar yang baik, ternyata batas waktunya sudah habis. Bahaya itu. Ya. Manfaatkan daftar tugas sekolah yang harus dikerjakan. Di daftar tugas-tugas yang ada, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS. Di daftar tugasnya apa saja yang sudah dikerjakan dicentang. Yang sudah dikumpulkan dicentang, dikumpulkan. Nah, saat mengumpulkan, jika itu sifatnya adalah tidak tugas online atau harus mengumpulkan berupa kertas, ingat, difotokopi dulu. Kenapa seperti itu? Untuk cadangan jika tugas itu dikumpulkan ternyata hilang, kalian masih punya fotokopiannya. Gitu ya. Membuat perjanjian pada diri sendiri, tekad atau niat. Kalian harus punya niat yang kuat untuk mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu. Utamakan belajar daripada sosial media atau gamenya. Gamenya minggir dulu deh kalau ada tugas dari sekolah, gitu ya. Mencari informasi atau bantuan orang lain apabila mendapat kesulitan. Guru, wali kelas, BK, teman, boleh kalian mintai bantuan. Ingat, bantuan bukan suruh mengerjakan. Ada tugas sulit, wah kerjaan nih Pak, Bu, kerjaan nih Bu. Itu justru akan menjadikan kalian memiliki karakter buruk, yaitu berbohong. Kenapa berbohong? Karena tugas yang kamu kumpulkan bukan hasil pekerjaanmu sendiri, tapi pekerjaan orang lain. Boleh minta bantuan, tetap kamu yang mengerjakan. Oke? Tugas sekolah yang ada langsung dikerjakan. Kemudian anggaplah bahwa menunda tugas adalah sumber stres. Ya, ada tugas, kerjakan. Kerjakan dulu. Pak, tapi saya nggak yakin ini benar atau salah. Kerjakan dulu.
kumpulkan. Nah, nanti saat dikumpulkan, kamu bisa menanyakan itu kepada guru yang memberi tugas. Pak, kemarin nomor 5 saya mengerjakan seperti ini. Bagaimana menurut Bapak? Apakah sudah benar atau salah? Kamu tanya, WA ke gurunya, ke grup WA, biar kalian mengetahui sejauh mana kalian mengerjakan itu sudah baik apa belum, sudah benar apa masih perlu perbaikan. Gitu ya. Oke, sebagai refleksi, apakah materi ini sesuai dengan permasalahan kalian? Apakah kalian sudah mengerti dari materi ini? Apakah materi ini bermanfaat bagi kalian dalam menghadapi pembelajaran jarak jauh? Yuk, dipikirkan. Nanti komen ke Pak Alek. Bagi yang sudah membaca materi ini kalian 3 poin ini nanti kalian WA ke saya dengan menyebutkan nama kelasnya. Ya Pak, materi sesuai dengan permasalahan saya. Ya Pak, materi sangat membantu saya. Gitu saja komennya, jangan terlalu banyak-banyak karena kalian nanti ada tugas tersendiri di sini. Oke. Ini tugasnya. Kalian harus mempraktekkan ini di dalam pelajaran PJJ. Dalam masa PJJ harus dikerjakan. Say no to prokrastinator. Jangan menjadi prokrastinator, oke? Jadilah siswa yang rajin. Jika ada yang tidak mengerti, silahkan kalian tanyakan pada guru BK. Dalam materi prokrastinasi ini, jika kalian ada yang tidak mengerti, bisa tanyakan ke guru BK atau ke grup BK nanti. Ya, ke gurunya atau ke grup. Tapi saya lebih suka kalau ke grup ya, biar kita bisa membahas yang baru-baru. Buatlah ringkasan dari materi ini di buku tulis. Nanti buat ringkasan tentang prokrastinasi akademik. Kalian buat ringkasan. Kemudian nomor 4, sebutkan pelajaran yang paling banyak tugas dan apa yang kamu lakukan terkait hal itu. Ada nggak tugas pelajaran yang paling banyak? Sebutkan. Nah, terus apa yang kamu lakukan ketika mendapatkan tugas yang banyak itu? Apakah kamu tunda-tunda? Kerjakan separuh-separuh, nyontoh kancane, atau bagaimana? Nah, kamu sebutkan di situ nanti ya. Di buku BK, ingat jangan di lembaran tapi di buku tulis. Nanti sampulnya ditulisi nama kelas dan bimbingan konseling. Gurunya adalah saya, Muhammad Alex Farhan. Oke anak-anak, itu dari saya tentang prokrastinasi akademik. Saya berharap di masa pandemi ini tetap semangat belajar, jangan sampai kendor, karena ini adalah masa yang sulit. Kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, namun apapun permasalahan kalian bisa dibicarakan melalui grup yang ada. Sekian dari saya, tetap jaga kesehatan, semoga kalian sukses selalu. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.